Nggih qala haddatsuni 'ani Zuhri an Muhammad bin Jubair bin Mut'im an abihi qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil maghrib bit-tur falamma balagha hadhil ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun terus am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun kada qalbi ayatiron kada meh-meh apa qalbi ati ingsun iku ayatira yang to terbang apa qalbi hampir hatiku itu hilang, nyaliku sebagai orang kafir itu hilang karena argumentasi saya kalah itu ya kalah. Jadi karena Allah itu sangat rasional. Saya berkali-kali kalau ngaji bilang Allah itu zat paling fair, paling kalau boleh dibahasakan tuh ngajak kita sangat-sangat rasional. Saya berkali-kali ngaji bilang untuk menafikan Tuhan selain Allah itu Allah cara nantang itu sederhana sekali. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Kalau kalian punya Tuhan selain saya, kata Allah tidak apa-apa. Asal yang kamu tuhankan itu punya reputasi lah. Ketika aku bangun langit itu ya urun-urun tau apa. Melok gawe langit ora, urun semen ora kok melok dadi pangeran piye. Jadi aruni. Yang kamu pertuhankan Fir'aun Namrud ketika aku bikin bumi itu di mana? Kan tidak ikut. Tahu-tahu lahir di bumi, tahu-tahu sebagai Tuhan. Ini apa-apaan itu. Jadi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis sama. Jadi kalau kata Allah, ini yang pikirannya Jubair bin Mut'im, enggak apa-apa kamu tuhankan selain saya kata Allah, tapi am khalaqus samawati wal ard. Apa Lata Uzza Hubal punya reputasi menciptakan langit bumi? Enggak kan bala yuqinun. Lalu Namrud, Fir'aun dan sebagainya am khuliqu min ghairi syai'in. Apa mereka itu lahir sendiri tanpa pencipta? Enggak juga kan? Nah, logika-logika itulah yang menjadikan Jubair bin Mut'im, Sayyidina Umar, Khalid bin Walid banyak yang menjadi masuk apa? Islam. Tapi logika yang dibangun Quran ini kita sudah mulai lupa. Karena tadi surat iki kasihate ngene, sakake Quran. Waqiah mari di duwe, Ra'at nyepet nawang mati kan sudah kasihate itu sudah. Jadi bayan arah mati-mati diwacana surat napa? Ra'at. Dia lupa secara fikih itu hukumnya gimana itu? Apa qatil enggak? Ada orang mau mati tidak mati-mati, kamu bacakan Ra'at langsung mati. Ini pembacanya ini qatil apa enggak? Ini harus dibahsul masail di Masjid Menara. Karena sebelum dibacakan Ra'at itu enggak mati-mati, setelah dibacakan mati. Ini kategorinya itu qatlun amdul khata apa khata sibul khata apa. Jadi Quran itu menjadi hilang mukjizatnya kalau kita terus ngomong kasiat ya. Waqiah terus mari di duwe Ra'at nyepet nawang napa? Mati. Terus surat Baqarah itu mari tolak napa? Apa terkenalin? Tolak santet ya? Ya sebetulnya enggak apa-apa tapi yo sakake Qur'ane lah, jangan ya tetap fungsi dasar Quran ya dabaru napa? Ayat. Mungkin kalau terangkan. Di sini kada qalbi ayatira. Kula waos ya tengene Fathul Bari. Ka'annahu inzi'ajun inda sama'i hadil ayat atau inda sima'i hadil ayat. Kalau maca dua kali karena kalau sampean di guru sing macane simak. Guruku maca simak Gus Bak sama tak waca ping pindho inda sama'i hadil ayat untuk inda sima'i hadil ayat li fahmihi maknaha wa ma'rifatihi bima tadammanathu fa fahima al hujjata fastadrakaha bilati fi tabih wa dzalika min qawlihi am khuliqu min ghairi syai'in. Terus sampai am khuliqu al makna am khuliqu min ghairi khaliqin wa dzalika la yajuzu. Terus li anna ma la wujuda lahu kaifa yakhluq wa idza batalal wajhani qamatil hujjatu alaihim bi anna lahum khaliqan. Wah kowe aneh-aneh. Bendi kegiatan ya biasane. Lah wis mulang orang ngrungokno ora senoto mix pokoke. Jadi Islam itu orang harus punya amilus sholihat. Jadi nak gak mulang yang ngrungokno, nak orang yang nonton apa? Islam itu gampang.
Begini ya kalau terang nggih, mboten sampean kulino argumentasi Quran. Ketika Allah menafikan Tuhan selain dirinya, saya ulang lagi, ketika Allah ingin menafikan Tuhan selain dirinya, sebenarnya argumentasinya itu gampang sekali. Kita tahu di awal juz 6 misalnya qul ara'aitum ma tad'una min dunillah, ara'aitum di tafsir-tafsir akhbiruni. Coba saya kasih tahu ara'aitum bi makna apa? Akhbiruni. Coba kasih tahu saya. Kalau mereka itu Tuhan, apa reputasinya? Aruni, tunjukkan ke saya. Madza khalaqu minal ardi. Ketika aku menciptakan bumi itu mereka urun apa? Fir'aun lahir di bumi, Namrud di bumi, Nabi Isa di bumi. Semua yang kamu tuhankan lahir di bumi. Lalu ketika bumi diciptakan, kontribusi mereka itu apa? Mbok kalau yang merasa jadi Tuhan tuh mbok yo gawe lah urun gitu. Gampangane iku yo wong iku ana kualifikasine. Nek dadi kiai iku yo tau mutolaah. Tahu ngaji bafail macam-macam lah soalnya. Nak jadi wong sugih itu syaratnya ya di warisan atau pekerja keras kan kabeh ono syarat. Maksud jadi pangeran tanpa kualifikasi, jadi presiden yang menang di pemilu ini. Ini jadi Tuhan kok tidak punya reputasi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Kok jadi Tuhannya bumi ya reputasinya menciptakan bumi. Lah Jubair bin Mut'im itu orang kafir, saya ulang lagi orang kafir. Terus Allah membombardir dengan argumentasi am khalaqus samawati wal ard. Yang kamu tuhankan apa menciptakan langit bumi? Am khuliqu min ghairi syai'in, apa yang kamu tuhankan itu wujud begitu saja tanpa pencipta. Wos pokoknya dibombardir gitu. Sampai beliau tidak kuat akhirnya matur Rasulullah asyhadu alla ilaha illallah wa annaka rasulullah. Jadi dulu itu mukjizatnya Quran itu orang kafir saja tahu. Saking dahsyatnya, logika yang dibangun itu saking dahsyatnya. Dan itu murni argumentasi ilmiah, bukan jimat, mboten. Terus diwaca sakmene ambek poso, iku mboten enten riyen. Yes, pokoknya memang ilmiah. Saya punya sekian contoh. Sampean boleh nggak percaya, tapi kebangetan ora percaya. Dulu di antara sifatnya Rasulullah, saya sering ya kadang-kadang ya kepengen emosi lah wong dikandani pangeran kok angel ra karuan. Tapi dulu para nabi itu disifati Allah qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum. Orang-orang kafir dulu disalahkan Allah karena sudah ada bayinah. Bayinah itu kebenaran yang ketok welo-welo begitu jelas. Sehingga Allah ketika mensifati kekasihnya yaitu Rasulullah SAW, itu status yang ditonjolkan Allah itu apa? Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin namun fakina hatta ta'tiyahumul rabbayina. Itu siapa? Rasulun minallah yatslu suhufam mutahharah. Orang kafir yang ngotot terhadap kekafirannya, baik ahli kitab maupun orang musyrik, itu tidak akan tercerabut dari akar kekafiran sehingga datanglah bayinah. Bayinah itu kejelasan yang benar welo-welo. Siapa itu? Rasulun minallah yatslu suhufam. Nah, benar welo-welo itu karena argumentasinya dibenturkan. Saya ulang lagi, dibenturkan. Saya beri sekian contoh argumentasi yang dibenturkan. Saya berkali-kali cerita kalau ngaji. Lama sekali, ya saya ulang lagi, lama sekali cara berpikir orang kafir, entah kafir Cina, entah kafir Quraisy itu sama. Di mana-mana Tuhan itu penyelesai problem. Pikiran mereka kalau problem itu banyak ya Tuhannya harus banyak. Makanya ada dewa petir, dewa dewi keberuntungan, macam-macam. Di orang kafir jahiliyah juga sama. Ini Tuhan spesialis hujan, ini Tuhan apa sesuai fungsinya. Sehingga ketika Rasulullah itu datang membawa konsep satu Tuhan, mereka protes. Disebut aja'alal alihata ilahau wahida inna hadza la syai'un ujab. Masa Tuhan satu padahal problem kita ini banyak. Inna hadza la syai'un ujab, ini aneh. Tapi Nabi secara telaten adu argumentasi. Kalau kamu sebagai pembantu, sebagai budak, lalu majikan Anda banyak, semuanya punya perintah yang beda-beda, kamu suka apa enggak? Ya tidak suka Muhammad. Enak mana majikan banyak sama majikan satu? Ya enak satu. Tuhan kamu itu majikan kamu. Kalau Tuhan kamu majikan kamu, kalau Tuhannya banyak, perintahnya beda-beda, habis kamu. Ya sudah amat, Tuhannya satu saja. Itu namanya bayinah. Bayinah itu argumentasi yang enggak terbantahkan. Itu yang disebut hatta ta'tiyahumul. Itu disebut dorobawahu mathalar rojulan fihi syuraka umutasyakisuna wa rojulan salamal lirojul hal yastawiyani
masalah alhamdulillah. Jadi ketika mereka dijak argumentasi, oke mat, kalau majikan banyak tuh gak enak, enak majikan satu. Wa rabbukum sayyidukum, Tuhan kamu itu majikan kamu, maka enak satu. Oke Muhammad, kita terima konsep itu. Alhamdulillah akhirnya mereka Islam. Nah sekarang enggak, berjuang ngamuk ya. Dijak logika aku rapati gelem. Nah, begitu juga tentang syarik. Saya berkali-kali kalau ngaji cerita, saya sebagai manusia mungkin atas nama hati saya sering tidak ikhlas, tapi atas nama ilmu itu saya ikhlas terus, nggak pernah ada ikhlas atas nama ilmu. Saya beri contoh, sampai aku pengen ikhlas permanen, meskipun aku potonganmu ora ikhlas, tapi ini latihan, jenenge latihan. Nggak, ini saya beri contoh, nanti setelah pulang ngaji ini pasti ikhlas secara ilmu paling enggak. Ya saya ulang lagi secara hati, roh hati banyak kepentingan lah jenenge hati. Lama sekali kita ikhlas mengatakan ini putih, ya kan? Kertas ini putih apa hitam? Putih. Kamu ikhlas gak? Ikhlas kan? Gak ada yang bayar kan? Kamu mengatakan putih kan gak tak bayar. Terus peci saya ini orang pasti sepakat ini hitam. Dan lama sekali orang mengatakan ini hitam tanpa ada yang gaji. Nah kenapa kita ikhlas? Karena memang faktanya ini putih, sehingga kita katakan putih. Peci hitam, faktanya juga hitam, sehingga kita katakan. Pertanyaannya, kenapa ketika Allah kamu katakan Tuhan, kamu udah ikhlas? Padahal kamu mengatakan ini putih-putih, gak ada yang gaji juga mau. Alasannya apa? Karena ini fakta. Gitu. Sekarang Allah Tuhan itu fakta apa enggak? Fakta. Loh kenapa untuk mengatakan Allah Tuhan kamu nunggu opah? Loh itu ngawur tau cara ilmu. Boten ngawur boten. Ngawur kan? Harusnya kalau mengatakan fakta itu yang ikhlas. Putih kita katakan putih, hitam kita katakan hitam, meskipun nggak ada yang bayar. Nah itu ilmu. Maka kalau kita dengan ilmu nyembah Allah mesti ikhlas. Ya Allah memang kau Tuhan ya tak sembah. Atas nama ilmu loh, saya ulang lagi, atas nama. Tapi kalau atas nama hati, Gusti nggih nyembah lah Gusti nyuwun opah lah kalau ini kan. Maksudnya ku yo piye no, jadi ribet. Makanya di bab fakta itu Allah ngendikan waman azlamu mimman abadani li jannatin aw narin laulam akhluq jannatan wala naron alam akun ahlan al-uto'ah. Siapa yang lebih zalim ketimbang orang yang menyembah saya yang karena takut surga atau ingin masuk surga atau takut neraka. Andai kan saya sebagai Tuhan tidak menciptakan surga atau neraka, apa terus saya tidak dituhankan? Umpama pangeran ragai swarga neraka tetap pangeran tora, tetap pangeran kan? Jadi ilmu itu beda dengan rasa, ilmu itu pasti objektif. Nah dulu saya ulang lagi, orang kafir itu dijak begitu itu mau, sehingga ketika mereka Islam hari pertama saat itu juga langsung ikhlas karena logikanya permanen. Saya beri contoh ya. Orang kafir itu kan pernah nganggap fungsi Lata, Uzza, Hubal, Manat itu setingkat sama Allah. Padahal mereka oleh mereka dianggap syarik, dianggap setara, dianggap mitra, dianggap sederajat dengan Allah. Sehingga mereka diceritakan Allah balhum qaumu ya'dilun, mereka komunitas kaum yang menyamakan selain Allah dengan Allah. Padahal gak mungkin kan, selain Allah setara dengan Allah kan gak mungkin. Iku dulu lan nerangno kangelane sak boleh. Cara gurune kuwi. Iki gurune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku nerangkan sekali itu orang kafir paham semua dan semuanya masuk Islam. Itu hebatnya bayinah hatta ta'tiyahumul bayin. Nabi cara nerangkan diajari Allah begini. Misalnya saya kerja keras, kemudian beli Innova. Ya atau adol warisan beli Innova. Kemungkinannya kan kerja keras atau warisan. Utawa ngerayu mertua kelar tuku Innova, kemungkinan itu sing rodok dake itu jalur pintas ngerayu mertua lewat bojone maksudnya, semacam-macam lah. Apapun itu ciri khas pemilik itu nggak ingin orang lain itu setara dengan dia. Kue kerja keras nabung puluhan tahun beli Innova, kemudian teman kamu udah ikut beli, cara menguasai Innova itu sama dengan kamu. Nak nyiler atau pamit atau bensin sok enak ide, kue mangkel gak kira-kira? Kamu punya rumah, terus ono wong mlebu slonang-slonong kayak pemilik, kamu mangkel tak? Mangkel. Nah, Allah cara membuat tamsil itu ya begitu. Halakum mimma malakat aimanukum min syuraka'a fi ma razaqnakum fa antum fihi sawa takhafunahum ka khifatikum anfusakum. Coba kalau kamu punya barang, kata Allah, kamu punya barang, punya sesuatu,
dan itu milik kamu karena kamu yang beli. Kemudian ada orang lain yang cara memilikinya sama dengan kamu, mau nggak kamu seperti itu? Ya tidak mau Muhammad, ini milik saya kok, ada orang lain yang merasa setara dengan saya, tidak mau saya. Kalau orang lain mau pinjam ya harus ngemis-ngemis lah, harus dodok-dodok. Ya seperti itu Allah itu, bumi itu yang menciptakan Allah sendiri. Kemudian kamu menyertakan orang yang tidak ikut menciptakan setara dengan Allah, ini apa-apaan? Oke mat, kalau gitu Allah la syarikalah. Jadi itu tamsil apa? Saya ulang lagi ya, kalau kamu beli Innova, mau nggak ada orang lain yang cara menguasai Innova itu setara dengan kamu? Mau nggak? Nggak mau kan? Bahkan istri saja nak nganggo kudu pamit. Nak lagi nengan, arawan nengan ya oleh. Tapi apapun itu kan tetap saja harus pamit, harus prosedur. Namanya ndak ikut punya. Nah itu kemampuan ini yang mulai hilang di umat Rasulullah. Jadi Nabi itu punya fatona. Fatona itu kecerdasan untuk memberi penjelasan. Disebut orang kafir itu tidak akan infikak, tercerabut dari cara berpikir mereka, munfakin hatta ta'tiyahumul. La bayina itu siapa? Rasulun minallah yatlu suhufam mutahhar. Jadi Nabi itu kalau memberi penjelasan itu gampang sekali, baik itu penjelasan akidah maupun penjelasan fikih. Dulu di Medina itu abkhosun nasi kailan, orang Madinah itu orang paling curang kalau dagang dulu sebelum Rasulullah datang. Sehingga misalnya mau beli pelem itu mangga itu, pentil ya dihitung pelem. Jadi busron itu kurma pentil ya dihitung kurma. Misalnya kulaan pari hijau wis dituku, padahal urung jelas jadi padi. Lah nanti kalau kena badai angin ya sudah, apa itu uang itu nggak kembali. Ketika Rasulullah datang, Nabi mau tanya, "Cung kowe tuku apa?" Tumbas pelem. Sekarang satu pohon pelem dituku 2 juta, itu rego pelem ta rego pentil? Mbak sampean jawab ya. Pentil kan gak ono regane, sakmene gitu. Ndak, ketika dibayar 2 juta itu rego pentil apa rego pelem? Pentil lho mboten. Ketika pentil sakmene dituku 2 juta satu pohon itu rego pelem ta rego pentil? Pelem kan? Sekarang faktanya pentil apa pelem? Pentil. Makanya Nabi terus tanya, "Qul ara'aitum in mana'allahu as-samrah fabima yastakhilu ahadukum mala akhi." Banyak tak apa loh hadis-hadis. Andai kan nanti pentil ini kena angin, kemudian 2 juta itu bayari apa coba? Diarani bayari pelem rantuk pelem, dibayari pentil itu regane 2 juta, dipangan yo ora kena. Akhirnya wong Madinah sadar betapa buruknya sistem perdagangan mereka. Wong pentil kok diregani 2 juta. Semenjak itu ada fikih boleh jual pentil itu ba'da budui sholahiyah, setelah jelas-jelas jadi pelem. Paham ya? Dan Nabi cara nerangkan gampang, fabima yastakhillu ahadukum mala akhi. Lalu alasan halal itu apa? Kamu mengambil uang 2 juta atas nama apa? Atas nama pelem ya Rasul, di peleme. Atas nama pentil, mosok pentil regane 2 juta. Jadi akhirnya orang Madinah sadar semenjak itu tidak jual buah-buahan qobla budui sholahiyah, sebelum kelihatan berstatus napa? Samroh buah. Jadi Nabi itu orang yang kalau menjelaskan itu gampang sekali. Dulu itu Nabi pernah dibully orang Bedui. Nabi pernah ngendikan la adwa wala tiyarata wala hamah, tidak ada penyakit menular. Ya ada orang Bedui itu iseng itu ya iseng. Ada unta gudiken dijejero unta waras, akhirnya sing waras melok gudiken. Si Bedui ya rodok kurang ajar. Rasulullah ditimbali, ya rodok kacau ngene. Alhamdulillah agak wong kudus nih. Ya Rasulullah, katanya engkau tidak ada penyakit menular. Ini onta ini tidak gudiken, tak jejer yang gudiken ikut gudiken. Terus Nabi banget pinter ya. Dikira Nabi itu kan kalah ya. Nabi jawabannya enak. Faman a'dal awala. Semua rawi membaca al awala. Mongko te sapa ada maringi nular sapa man al awala sing pertama. Ya nak iki jarimu ketularan iki, lagi ketularan sapa? Sing pertama gudiken. Wah iku asli lah ya, maksudku ya sing iki.
Jadi Nabi itu gak pernah kalah kalau argumentasi. Nah sekarang banyak umatnya Nabi, tambah soleh itu tambah rapat iso mikir biasanya. Makanya Mbah Mun terkenal bikin jargon zada khuzuan, zada jalan ini. Karena kemampuan fatona itu juga harus diwaris. Saya beri contoh, ini ngaji hujjah, ini masih ngaji tentang Quran. Biar kamu tahu kualitas Quran itu mukjiz betul. Ini tak bacakan dua kitab, yang permanen itu Bukhari. Saya bawa usul fikih yang dikarang Abu Bakar Al-Baqilani, gurunya Imam Haromen. Jadi mbah gurunya Imam Ghazali. Imam Ghazali ngaji Imam Haromen, Imam Haromen ngaji namanya Syekh Abu Bakar Al-Baqilani. Itu orang top, orang terkenal sekali. Itu ngarang kitab namanya I'jazul Quran, itu yang dipakai hampir semua ulama itu. Saya pernah belajar itu pas musim haji, saking sakralnya kitab itu tak baca berkali-kali pas musim haji, I'jazul Quran. Orang kafir itu kan otaknya sudah error, tapi kandanannya angel, dan itu kalau kita salah ngelola argumen itu bisa kalah ya. Saya beri contoh ya. Ketika Nabi Musa memaklumatkan sebagai nabi, itu Fir'aun tanya, "Wama Rabbul Alamin?" Lalu Tuhan Rabbul Alamin itu siapa? Jawabnya Musa ge normatif, Rabbus samawati wal ard, yang nuhani langit dan bumi. Fir'aun enak aja, gampang. Ma'alim tulakum min ilahin ghairi. Saya jalan-jalan kemana-mana yang dituhankan di bumi saya, berarti ya saya Tuhan. Soal kemungkinan Tuhan di langit, terus Haman dipanggil. Haman itu arsitekturnya Fir'aun. Ya Haman ibnili sorkhal ali abluhul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa. Haman, bikinkan piramida yang tinggi supaya saya bisa melihat Fir'aun. Tuhannya siapa? Musa. Wa inni la'udzunuhu kadziba. Diulang beberapa ayat. Ada wa inni la'udzunuhu minal kadzibin, itu ada beberapa ayat malah. Musa kan kaget. Oh ini nak piramida dadi Fir'aun munggah mesti ra roh pangeran. Wong sing aku nabi ora tau roh langsung pemenang santri ta barang ora roh. Ini kan Fir'aun, Musa akhirnya bingung. Jadi misalnya munggah tenan mesti ra roh Allah, padahal kata Musa, kata siapa Fir'aun? Ibnili sorkhal ali abluhul asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa. Kemudian saya bisa melihat Tuhannya siapa? Musa. Wah jare Musa, wah prono iki nak munggah tenan tetep ra roh Allah, jare Allah gak ono. Wong Firaun wis kadung geblek. Angger gak roh berarti gak ono. Apa yang dilakukan Nabi Musa? Beralih argumen. Saya ulang lagi, beralih argumen. Ya sudah, definisinya tidak seperti itu. Tuhan definisinya tak rubah. Rabbukum wa rabbu abaikumul awalin. Sing mengerani buyutem. Wah iku langsung sak majelis separuh itu iman. Wah iki nak Fir'aun pangeran, buyut-buyute ora ono pangeran. Karena pangerane datang terlambat. Ini aneh, pangeran dhisik buyute piye? Wong buyute ra pangeran kok putune pangeran. Akhirnya Fir'aun langsung cara Jawa asemane wah entek. Nah, makanya kalau Syekh Nawawi ngendikan, kalau debat kok wis muring-muring wis ra ilmiah. Makanya terus Fir'aun la as'alannaka minal masjunin, tak penjara gue. Dia sudah ada ilmiah lagi. Ketika Rabbus samawati wal ardi, Fir'aun masih berusaha ilmiah. Saya kemana-mana dituhankan fil ardi, maksudnya di bumi. Soal kemungkinan di langit, saya nanti bikin bangunan mau lihat Tuhanmu Musa. Tapi ketika dipojokkan dengan Rabbukum wa rabbu abaikumul awalin, yang nuhani nenek moyang kamu, entek Fir'aun. Waduh, aku de bapak de mbah, mbahku ya ora pangeran kok putune pangeran. Berarti mbahku tanpa apa? Pangeran. Wah ribet iki. Penjara Musa. Jadi emosi dia karena sudah enggak bisa debat sudah. Jadi semua nabi itu ciri khasnya itu punya kemampuan argumentatif. Makanya nabi itu harus fatona, harus punya kecerdasan. Dan itu juga yang dilakukan Quran ketika nafyu uluhiyati ghairillah, ketika menafikan bahwa selain Allah itu pasti tidak Tuhan. Ya tadi, kalau Allah itu punya pesaing sebagai Tuhan, ya namanya Tuhan, reputasinya ya aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Mungkin kalau orang-orang tajwid hanya nekuni fis samawati tuni, itu fis samawati tuni, itu kan urusan tajwid ya. Tapi kalau kita yang ahlul makna itu nekuninya kalau merasa Tuhan itu ya punya reputasi. Di antara reputasinya itu ikut menciptakan langit dan bumi. Nah dengan demikian namanya bayinah. Bayinah itu kebenaran yang ketok welo-welo. Sehingga orang kafir itu tidak bisa berbantah-bantahan lagi.
Nah, ini disebut lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bayyinah itu siapa? Rasulun minallah yatlu suhufam mutahharah. Makanya orang kafir dulu itu matur nuwun tenan mbek Islam. Mergo qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum. Bayyinah itu harus ada. Makanya kita sekarang harus sesering mungkin bikin bayyinah. Misalnya begini, saya ini kan kiai. Kiai itu kan untuk menunjukkan bahwa yang paling membahagiakan itu sholat. Ya tersiksa kita itu kita kalau tidak sholat, kita tidak sholat. Ono kiai kok tersiksa radi duwe, itu rapati kiai. Mereka berarti orang dadekno sholat itu himmah. Nah caranya gimana? Kita latih. Kita latih, misalnya begini, sampean tak latih. Nak sampean ora paham berarti ra kiai. Kudu paham. Nak paham berarti wis kiai. Suatu saat nanti kita di mahsyar itu kan perilaku kita disuting Allah, direkam, video kamu tuh direkam. Pas direkam kowe muni duit untuk duit girang, untuk bojo girang, untuk yang duniawi itu girang. Bareng bar salat biasa-biasa wae. Terus kita takoki pangeran, jong kowe bar salat biasa wae, bareng bar untuk duit kok girang. Penting di duit mbek salat. Mau sini-sini wong, misalnya ketemu pangeran ngoten kan di sini-sini wong. Beda dengan Rasulullah. Rasulullah itu anggar radi sumpek nonton mloko ngator ngidul ngaron ngidul sampai ngendikan arifna ya Bilal, tolong saya kasih istirahat ya Bilal. Ketika Bilal datang ngetuk pintu, ya Rasulullah as-sholat, Nabi terus seneng karena mau ketemu kekasihnya. Makanya ngendikan wa qurratu aini fis sholat, seneng. Jenenge fis sholat itu seneng. Saya berkali-kali ngaji bilang karena kenangan terbaik kita ketika ning donya yo tahu sholat. Jadi nak disoteng pangeran, sebenarnya ketemu pangeran kan pantas. Ning donya tahu sholat, tahu sujud kan keren. Nah, hal-hal seperti ini tuh harus dijelaskan. Sayyid Zainal Abidin itu nak sholat itu aslinya mau kepengen 2 rakaat, sholat sunat mau kepengen 2 rakaat. Tapi setelah sholat itu dia merasa ya Allah, matur nuwun jenengan kasih rezeki sholat, sehingga terus sholat lagi sebagai syukur diberi sholat 2 rakaat. Saking syukurnya sholat lagi itu nggak tahu akhirnya setiap hari itu 1000 rakaat. Dan itu dilakukan dengan keasikan yang luar biasa. Karena terus isin, aku jagungan mbek konco sak jame betah, jagungan mbek apa 8 menit entuk 20 rakaat itu isin nah. Itu ya duwe isin maksudnya ya. Iki cerita wong duwe isin, nek sing mboten nggih monggo lah wong niki pilihan, iki cerita mawon. Sampeyan aja takok, lha Gus wae iso nglakoni itu ora, gak sopan takok kiai, paham. Ya cerita mawon. Tapi saya bisa bayangkan perasaannya orang-orang soleh. Wong nak duwe isin itu jagungan mbek kanca wae asik. Padahal kanca iki ra jelas prospeke, cara dunya ya ra jelas, akhirate ya ra jelas. Lho iki jagungan mbek Allah kok kesusu, ini makhluk model apa kan? Hamba model apa? Lho Kanjeng Nabi itu sampean tak critani. Garwa paling disenengi Sayyidah Aisyah. Wayu, perawan. Siddiqah gelare. Lha niku Sayyidah Aisyah saking kepingine dikumpuli Nabi niku nak Nabi salat malam niku turu ning ngarepe. Ya turu ning ngarep. Nabi ku mboten gaya kok sampeyan nggon salat khusus mboten nggih salate nggih tenggene ngen sarine. Masane kan kada kaji-kaji sugih ana ruang salat. Ana sajadahe, ana tasbih komedi. Gaya tok. Kula bolak-balik dolan sugih-sugih. Monggo Gus nggon pesolatan. Wah sambu malaikat blas gak ana yakin. Gaya tok. Aku kula elek-elek yo gawa Quran mambu lah, ana malaikat ora mambu. Potongane wis 11. Nabi ku mboten nggih sederhana sing didamel qiyamul lail nggih sing teng kamare Sayyidah Aisyah niku. Niku Sayyidah Aisyah ku jarak tulu Malang. Lha niku yo ora dibeda mek Nabi nek pun kepengin salat nggih salat mawon. Nak pas qiyam niku pas berdiri Sayyidah Aisyah ndelojor. Jebule salate diterusno, pas Nabi badhe sujud, akhirnya kakinya ditekuk. Ngekeki ruang Nabi sujud. Akhirnya kenangannya Sayyidah Aisyah, akhirnya Nabi bilang ke saya, dari ini ata'abbadu li rabbi, aku keizin, aku tak asik mbek pangeran. Fataraktu hawa ya li hawahu, segelem ra gelem aku ngalahno kepenginku dikumpuli Nabi, mergo demi senenge Nabi mbek pangeran. Iso sampean niku tahajud ngenteni nenengan mbek bojo.
Wong bojo elek kok ninggalo tahajud iki kan. Ah, amit tenan Mas. Dane ora bojone ayu malah ora tau napa? Tahajud. Wis musibah tenan iki, wis musibah. Nabi ku garwane ayu, Aisyah. Lho niku mboten pas teng Sauda, lho pas teng Aisyah. Lho niku sing nyekseni nak Kanjeng Nabi jumenteng nganti mlentoh niku Aisyah. Gak tau mikir kok Aisyah. Lho jajal kete bojo wayu, kok bergak tahajud. Pas rukun lho ya, nek ora rukun agak tunggale, pas rukun. Lagi agak tahu mikir, wong ning Sayyidah Aisyah pas rukun qiyamul lail nganti swaromat qadamahu nganti melentok. Ketika dijawab, bukankah engkau sudah dimaafkan mata qaddama min dzambika mata akhir? Jawab Nabi, afala akunu abdan syakur. Kayak apa? Karena tadi ketika Nabi sholat tuh asik. Siapa yang bisa menandingi keasikan seorang hamba dengan kekasihnya, yaitu Allah Ta'ala. Dan itu yang ditiru duriah-duriahnya kayak Sayyid Ali Zainal Abidin. Kan sekali sholat itu asik. Makanya ada wali ditanya, kamu masuk surga, Gusti wonten sholat boten teng swarga. Nak boten sadok boten usah. Nak kowe mlebu swarga seneng kan hore ora usah subuh kan. Mulane potongan aku angel mlebu swarga. Karena tadi kepen mlebu swarga ben bebas subuh, bebas Jumatan. Berarti selama ini kamu ngambut syariat itu problem, napa? Masalah ya, berarti nganggep syariat itu masalah. Ning donya haram nyabu, sebayangno ning swarga ape napa? Nyabu. Mergo ana wa khamril lazzatil lisyaribin la fiya ghulu wa lahum anha yunsaf. Jadi orang-orang baik itu ukurannya itu, makanya saya bilang mungkin kita ndak ikhlas secara hati karena hati kita ya taqallab molak malik, tapi kita harus ikhlas secara ilmu, nggih, ikhlas secara napa? Ilmu. Yaitu tadi caranya saya ulang lagi ya. Kamu mengatakan ini putih-putih kan tidak ada yang bayar kan? Paham nggih? Karena ini fakta. Nah sekarang Allah jadi Tuhan itu fakta apa enggak? Fakta. Kenapa kamu mengatakan Allah Tuhan nunggu dibayar surga? Itu memalukan apa enggak? Nah di bab ilmu kita harus ikhlas, meskipun hati kita sebagai manusia mungkin tidak ikhlas. Ini fatwa Imam Ghazali. Jadi ilmu itu segala-galanya. Makanya disebut fa'lam annahu la ilaha illallah, bukan fas'ur. Fas'ur itu rasakan kalau Allah itu Tuhan, enggak, tapi fa'lam. Karena kalau rasa itu kan tawakal tok, orang mergawe ora di duit. Padahal pokoknya rasa itu kadang ya umat tawakal ya, kabeh ku pangeran. Tapi kadang-kadang Mas tawakal tok orang mergawe ya kere. Iya ujug-ujug mending ngono. Padahal ya Islam, kadang ya tamatan madrasah ngomong ngono.